Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bedah tumpukan sumber yang udah Anda bagikan, yang semuanya intinya ngebahas satu pertanyaan besar. Gimana sih caranya menjalani hidup yang lebih bermakna dan terlibat secara aktif? Misi kita sekarang bukan buat nambahin bacaan Anda, tapi justru sebaliknya. Kita akan saring semua ini, cari benang merahnya, dan coba rakit semacam kerangka yang benar-benar bisa Anda pakai. Jadi dari semua ide ini, apa sih sebenarnya inti dari hidup yang terlibat itu? Dan mulainya dari mana ya? Itu pertanyaan yang pas banget. Karena semua sumber ini sebenarnya muternya di sekitar satu ide sentral aja. Kalau kita gabungin, hidup yang terlibat itu ya soal partisipasi aktif yang sengaja diselaraskan sama nilai-nilai Anda. Ini soal hadir di momen sekarang, bukan di masa lalu atau masa depan, dan juga membina hubungan yang otentik. Tapi yang paling penting, dan ini ditekankan di hampir semua materi, ini tuh bukan tujuan akhir yang bisa dicapai terus dicentang gitu aja. Ini sebuah keterampilan, sebuah praktik yang terus-menerus dilatih. Dan benang merah yang nyatuin semuanya itu satu kata, intensionalitas, kesengajaan. Jadi bukan soal melakukan lebih banyak, tapi soal memilih dengan sadar di mana Anda menaruh aset paling berharga Anda, waktu dan perhatian. Oke, intensionalitas. Mari kita bongkar ini. Kayaknya hampir semua sumber ini setuju ya, langkah pertamanya itu bukan melakukan sesuatu di luar sana, tapi justru melihat ke dalam, dengan apa yang mereka sebut nilai-nilai inti atau core values. Idenya sih, ini kompas internal kita, gitu kan? Betul, kompas internal. Dan salah satu saran yang paling sering muncul dari sumber kayak Grok dan Perplexity itu untuk menuliskannya secara fisik. Jadi, tulis apa yang paling penting buat Anda, kejujuran, kreativitas, keluarga, terus tempel di tempat yang dilihat tiap hari, kayak di kulkas. Jujur aja ini kedengerannya agak klise nggak sih? Apa iya nempelin kertas di kulkas beneran bisa ngubah perilaku? Saya ngerti skeptisismenya. Tentu aja. Kertasnya sendiri nggak punya kekuatan magis. Kekuatannya itu ada di apa yang diwakilinya. Sebuah proses klarifikasi dan sebuah pengingat yang konstan. Beberapa sumber, terutama yang ngacu ke terapi penerimaan dan komitmen atau ACT, ngejelasinnya bagus banget. Punya nilai yang jelas itu bantu kita ngenalin apa yang mereka sebut gerakan mendekat dan gerakan menjauh. Gerakan mendekat dan menjauh. Apa itu? Gerakan mendekat itu tindakan, sekecil apapun, yang bawa Anda selangkah lebih dekat ke orang yang Anda inginkan. Sebaliknya, gerakan menjauh itu tindakan penghindaran yang meskipun rasanya nyaman sesaat, jangka panjangnya justru ngejauhin Anda dari hidup yang bermakna. Oh, oke. Nah, kertas di kulkas itu pengingat visual buat nanya ke diri sendiri. Ini gerakan mendekat atau menjauh ya? Menarik. Jadi ini bukan mantra, tapi lebih kayak alat bantu navigasi pas mau ngambil keputusan. Tapi saya masih ada yang bingung nih. Anggaplah saya udah nulis nilai-nilai saya dengan jelas. Kesehatan, hubungan baik, belajar. Kenapa ya saya masih sering banget begadang nonton serial, ngabain teman, dan gak baca buku? Rasanya ada yang kurang dari sekedar nulis di kulkas. Nah, Anda baru aja nyentuh kepingan puzzle yang kedua yang disebutin sama sumber kayak Copilot dan ChatGPT, yaitu kesadaran diri, self-awareness. Tahu nilai Anda itu satu hal. Sadar kapan Anda bertindak selaras atau bertentangan dengannya di setiap momen itu hal lain. Iya, itu yang susah. Disinilah praktek daya refleksi, bisa lewat jurnal, meditasi singkat, atau sekedar jeda 5 menit di akhir hari jadi krusial banget. Praktek ini ngelatih kita buat keluar dari mode autopilot. Tanpa kesadaran diri, daftar nilai terbaik di dunia pun cuma jadi hiasan. Tapi dengan kesadaran diri, daftar itu jadi peta yang hidup. Anda jadi mulai sadar, oh saya ngerasa nggak enak sekarang karena saya barusan bilang iya buat sesuatu yang nabrak nilai saya soal waktu pribadi. Kesadaran itulah yang ngasih kekuatan buat ubah arah. Oke, jadi ini kayak ngebangun sistem ya. Nilai itu tujuannya, dan kesadaran diri itu GPS yang ngecek terus apa kita masih di jalur yang benar. Ini ngebawa kita secara alami ke praktek harian, yaitu mindfulness. Banyak orang, termasuk saya mungkin, dengar kata itu langsung kebayang duduk sila 1 jam, nyoba ngosongin pikiran dan biasanya gagal total. nah itu dia, tapi sumber-sumber ini nawarinnya dalam bentuk yang jauh lebih bersahabat. Tepat sekali. Konsep mindfulness yang diangkat di sini tuh udah didemistifikasi. Lupain soal ngosongin pikiran, itu hampir mustahil. Seperti yang ditekankan sama Gemini, intinya adalah mengamati pikiran dan perasaan yang datang dan pergi tanpa ngejudge.
Dan sumber dari Grok sama happiness.com ngasih contoh-contoh yang membumi banget buat ngelatih otot perhatian ini. Contohnya gimana? Misalnya mindful showering. Daripada ngerencanain hari Anda di kamar mandi, coba fokusin perhatian sepenuhnya ke sensasi air hangat di kulit, aroma sabun. Udah, itu aja. Atau gratitude walk. Jalan kaki 5 menit dengan satu tujuan, yaitu nyari 3 hal yang biasanya nggak Anda perhatiin dan bisa disyukuri. Saya paham teorinya, tapi jujur aja dalam praktiknya, saya pernah coba makan dengan sadar. Saya coba fokus ke satu buah kismis selama 30 detik, ngerasain teksturnya, rasanya. Hasilnya, sisa makan siang saya keburu dingin, dan saya malah jadi lebih stres karena ngerasa gagal meditasi. Rasanya nggak praktis banget di tengah kesibukan. Itu adalah pengalaman yang sangat umum, dan justru disitulah pelajarannya. Poin dari latihan kismis itu bukan buat jadi ahli pencicip kismis terhebat di dunia. Poinnya ada di momen pas pikiran Anda berkelana, aduh, makananku jadi dingin, aku ada rapat sebentar lagi. Dan Anda dengan lembut, tanpa marahin diri sendiri, mengembalikannya lagi ke kismis itu. Tepat, mengembalikannya. Itulah satu repetisi fitness mental yang lagi kita latih. Kemampuan buat kembali. Itu yang penting. Dan ini relevan banget sama tantangan terbesar kita sekarang. Distraksi digital yang disorot oleh Copilot dan DeepSeek. Jangan ingetin saya deh. Saya pernah coba matiin semua notifikasi di ponsel. Saya tahan mungkin 20 menit, terus saya mulai cemas, jangan-jangan ada krisis dunia di grup WhatsApp keluarga. Dan ternyata isinya? Ternyata isinya cuma perdebatan sengit soal resep rendang terenak. Itu contoh yang sempurna. Perasaan cemas itu adalah tarikan dari mode autopilot. Sumber-sumber ini gak nyaranin kita buat pindah ke gua dan ninggalin teknologi kok. Sarannya lebih sederhana. Ciptakan jeda yang disengaja. Sebelum buka email, ambil satu nafas dalam. Sebelum scroll media sosial, tanya diri sendiri, niatku buka aplikasi ini sekarang apa ya? Tindakan-tindakan mikro ini nyiptain sedikit ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah intensionalitas bisa tumbuh. Baiklah, saya ngerti soal melatih otot perhatian ini. Jadi ini bukan soal mencapai keadaan zen, tapi lebih ke ngebangun kemampuan buat ngelawan distraksi dan milih fokus kita. Tapi ini semua kan masih kerasa internal banget ya. Rasanya ada jarak yang jauh banget antara nyadarin sensasi sabun di kulit dengan benar-benar ngubah cara saya interaksi sama dunia di luar sana. Gimana kita jembatanin kesadaran internal ini jadi tindakan nyata yang berdampak? Pertanyaan Anda, itu jembakan itu sendiri. Jawabannya, menurut hampir semua sumber ini adalah konsep tindakan berkomitmen atau committed action. Perplexity ngegambarinya dengan indah. Melakukan apa yang penting bagi Anda, bahkan ketika itu sulit, nggak nyaman, atau bikin takut. Ini momen di mana nilai internal Anda ketemu sama realitas eksternal. Kalau nilai Anda keberanian, tindakan berkomitmennya mungkin ngomong di rapat meskipun Anda gugup. Oke. Kalau nilainya hubungan, tindakannya mungkin nelpon teman yang lagi susah, bukan cuma ngirim pesan singkat. Oke, tapi ide tindakan berkomitmen ini kedengerannya melelahkan banget. Kalau nilai saya membantu orang lain, apa itu berarti saya harus bilang ya ke setiap permintaan tolong, bahkan kalau itu bikin saya capek dan ngorbanin dari sendiri? Di mana batasnya? Itu poin yang krusial banget. Nah, disinilah pemahaman yang lebih dalam soal nilai jadi penting. Tindakan berkomitmen itu bukan soal jadi pahlawan super tanpa batas. Seringkali, tindakan berkomitmen yang paling sulit justru adalah bilang tidak. Oh, bilang tidak. Iya, kalau Anda punya nilai bantu orang, tapi Anda juga punya nilai kesehatan mental atau keseimbangan hidup, maka bilang tidak pada permintaan yang bakal nguras energi Anda adalah sebuah tindakan yang sangat selaras dengan nilai. Ini bukan penghindaran. Ini perlindungan sadar terhadap sumber daya Anda biar Anda bisa terus bantu orang lain secara berkelanjutan. Tindakan berkomitmen itu soal menavigasi ketegangan antar nilai-nilai kita, bukan cuma ngikutin satu nilai secara buta. Jadi ini bukan sekedar melakukan hal yang benar, tapi ini sebenarnya cara kita melatih otot keberanian dan kebijaksanaan itu sendiri. Setiap kali kita milih tindakan yang sejalan sama nilai kita, bahkan pas itu sulit kayak bilang tidak, kita lagi ngelakuin satu repetisi fitness mental. Itu ngubah segalanya. Ini bukan soal hasil, tapi soal proses penguatan diri. Tepat sekali. Dan proses penguatan diri ini nggak terjadi di ruang hampa.
Claude dan Copilot nekenin betapa pentingnya nerapin ini dalam hubungan. Membangun hubungan secara sengaja itu bukan cuma soal nongkrong sambil masing-masing sibuk sama ponsel. Itu adalah tindakan berkomitmen buat hadir sepenuhnya, dengerin secara aktif buat ngerti bukan buat jawab, dan nunjukin minat yang tulus. Tindakan-tindakan ini ngebangun apa yang disebut psikologi sebagai self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Makin sering Anda bertindak sesuai nilai, makin besar kapasitas dan keyakinan Anda buat ngelakuinnya lagi di masa depan. Ini nyiptain siklus positif yang kuat. Dan di puncak dari semua tindakan ini ada ide soal nemuin flow state kan? Kondisi di mana kita begitu larut dalam sebuah aktivitas yang menantang sampai waktu seolah berhenti. Iya, flow state itu puncaknya keterlibatan yang disengaja. Claude dan ChatGPT menggambarkannya sebagai titik temu antara tantangan yang tinggi dan keterampilan yang tinggi. Saat Anda sepenuhnya terserap dalam aktivitas yang berarti bagi Anda, bisa nulis kode, berkebun, main musik, atau bahkan percakapan yang mendalam, Anda ngalamin wujud keterlibatan yang paling murni. Itu adalah buah dari semua latihan yang kita bicarain tadi. Jadi nilai ngasih arah, mindfulness ngasih fokus, dan tindakan berkomitmen ngebawa kita ke sana ya? Benar. Oke, kita punya fondasi nilai, praktek harian buat fokus, dan merencana aksi. Tapi gimana cara ngejaga biar semua ini nggak jadi rutinitas yang kaku dan ngebosenin? Saya nemu beberapa ide yang unik dan seru banget dari sumber Anda, terutama dari tulisan Maggie Kersner yang dirujuk Grok. Misalnya, keluar dari rutinitas dengan nyoba rute baru pas pulang kerja, atau dengerin genre musik yang sama sekali asing. Ada juga ide yang saya suka, pura-pura hidup Anda itu novel misteri di mana Anda harus terus jeli ngamatin petunjuk-petunjuk kecil di sekitar. Dan ada satu lagi yang menarik banget, ngerencanain liburan fantasi secara sangat detail, sampai ke restoran mana yang mau dikunjungin dan apa yang mau dipesan, tanpa niat buat beneran pergi. Yang fascinating di sini adalah gimana ide-ide yang kedengaran main-main ini sebenarnya prinsip psikologis yang kuat banget. Gimana tuh? Merencanakan liburan fantasi itu bukan sekedar lamunan. Itu adalah latihan tindakan berkomitmen dalam skala mikro. Anda ngelatih otot mental buat mikir dan ngerencanain sesuatu yang selaras sama nilai Anda. Petualangan, relaksasi, penemuan, bahkan sebelum ada risiko atau biaya nyata. Ini ngebangun jembatan ke tindakan yang lebih besar nanti. Wow, oke, itu brilian. Saya kira itu cuma cara yang seru buat lari dari kenyataan, tapi ternyata itu simulasi mental. Semacam latihan di gym pikiran buat hidup yang lebih disengaja ya. Persis. Di balik semua permainan ini, ada prinsip yang lebih besar yang ditekankan sama Claude dan DeepSeek. Merangkul rasa ingin tahu dan pola pikir bertumbuh. Growth mindset. Ini keyakinan kalau kemampuan Anda bisa dikembangin, bukan sesuatu yang statis. Pola pikir ini ngubah cara Anda mandang tantangan. Rute baru yang bikin Anda nyasar bukan lagi kegagalan, tapi jadi data baru atau petualangan tak terduga. Dan ngelihat hidup sebagai serangkaian eksperimen, bukan ujian yang harus lulus atau gagal. Jadi kesalahan dan kegagalan itu bukan akhir dari dunia, tapi bagian tak terpisahkan dari proses menjadi lebih terlibat. Justru itu intinya. Dan ini ngarah ke pilar terakhir yang krusial banget yang disebutin sama DeepSeek dan Perplexity, welas asih pada diri sendiri, self-compassion. Hidup yang terlibat itu bukan soal kesempurnaan. Anda pasti akan lupa sama nilai Anda. Anda akan terdistraksi. Anda akan ngambil gerakan menjauh. Itu semua pasti terjadi. Pasti. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakuin setelahnya? Apa Anda marahin diri sendiri yang justru bikin makin terpuruk? Atau Anda memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan? Intinya itu proses. Anda coba, kadang gagal, lalu belajar. Dan yang terpenting, jangan marahin diri sendiri. Bicaralah pada diri Anda seolah-olah lagi nenangin teman baik yang lagi berjuang. Tanpa welas asih. Dorongan untuk terlibat bisa dengan mudah berubah jadi tekanan untuk sempurna yang justru matiin prosesnya. Baiklah, setelah menyelami semula ini rasanya benang merahnya jadi jauh lebih jelas. Ini bukan daftar tugas, tapi sebuah sistem yang saling nyambung. Semuanya mulai dari dalam, dengan memperjelas nilai sebagai kompas. Terus, kompas itu dipakai tiap hari lewat latihan kecil, buat hadir dan fokus. Lalu, itu diwujudkan ke dunia luar lewat tindakan nyata yang selaras sama nilai, bahkan pas sulit.
Dan semua ini dibungkus sama pola pikir yang penuh rasa ingin tahu, melihat hidup sebagai petualangan, dan yang terpenting, baik sama diri sendiri pas kesandung di jalan. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Mungkin ada satu pemikiran penutup yang bisa Anda bawa buat direnungkan. Hampir semua sumber yang kita bahas nekenin pentingnya keterlibatan aktif, partisipasi, dan melakukan. Tapi beberapa di antaranya juga secara halus nyinggung soal nilai keseimbangan dan istirahat. Ini ngangkat sebuah pertanyaan yang mungkin bisa jadi kompas Anda selanjutnya. Pertanyaan apa itu? Setelah mendengar semua cara untuk terlibat, mungkin pertanyaan yang paling berguna bukanlah bagaimana saya bisa terlibat setiap saat, melainkan kapan memilih untuk tidak terlibat, untuk beristirahat, untuk diam, untuk sekedar ada, justru merupakan tindakan paling bijaksana dan paling selaras dengan kebutuhan diri saya saat ini.